Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ketiga ya, kita akan membahas tentang menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau perasaan dalam teks pidato persuasif. Di sini nanti kalian akan belajar tentang metode-metode pidato. Ya, di dalam pidato persuasif itu, ketika kita akan menyampaikan suatu pidato, maka akan harus diperhatikan etika berpidatonya, ya, patut atau tidak untuk disampaikan kepada audiens atau pendengar. Baik, langsung saja. Metode pidato persuasif di sini, yang pertama ada metode serta-merta atau juga spontanitas, disebut juga dengan metode impromptu. Ya, di sini metode pidatonya digunakan tanpa persiapan yang cukup. Maksudnya itu secara spontanitas, tanpa rancangan atau tanpa menghafal. Seperti itu. Yang kedua, metode pidato ada metode menghafal. Metode menghafal di sini perlu ada persiapan yang matang, ya, dari naskahnya, cara penyampaiannya, seperti itu. Dan yang ketiga ada metode naskah. Metode teks pidato persuasif, metode naskah di sini membaca naskah yang sudah dipersiapkan, tapi dibaca naskahnya. Penyampaiannya seperti itu. Ya, selanjutnya yang keempat adalah metode ekstemporan. Metode ekstemporan di sini yaitu metode pidato yang mengandalkan kemampuan berbicara. Namun di sini ada persiapan. Jadi ditulis poin-poin pokoknya, dikembangkan sendiri. Itu namanya metode ekstemporan. Nah, anak-anak di sini juga perlu diperhatikan dalam menyampaikan suatu pidato secara lisan. Yang pertama itu volumenya. Ya, volume suara kita, kemudian intonasinya harus jelas gitu ya, harus lantang, artikulasinya, ekspresi pembawaan pidato kita, dan penampilan pidato kita. Itu yang harus diperhatikan ya. Nah, berikut contoh-contoh dari metode pidato. Nah, anak-anak, yang pertama adalah metode impromptu. Di sini misalnya kalian mengadakan suatu rapat. Nah, rapat itu diselenggarakan oleh ketua OSIS. Misalnya ketua OSIS tidak bisa menghadiri ya. Nah, dalam sambutannya atau pidatonya, ketua OSIS ini otomatis diwakilkan oleh wakilnya, bukan? Nah, wakilnya tersebut menggantikan ketua OSIS. Tentu saja yang pertama, wakil ketua OSIS itu harus tahu intinya apa yang akan dibahas oleh ketua OSIS dalam pidato itu, dalam sambutannya, begitu ya. Yang pertama, wakil ketua OSIS itu harus tahu pembukaan atau introduction-nya. Jadi introduction di sini penampilannya, menyapa para audiens seperti itu, misalnya di aula atau di mana gitu ya. Nah, tujuannya apa? Agar tidak terlalu grogi, tidak nervous. Jadi biar akrab dengan audiens, karena pidatonya itu mendadak juga. Tapi di sini diperlukan juga siapkan inti pesannya yang akan disampaikan sebagai bagian dari introduction itu. Intinya apa? Yang kedua, siapkan juga pokok materinya. Pokok materinya di sini kalian perlu siapkan. Jadi walaupun mendadak juga ada materi yang akan disampaikan, begitu. Ya, berdasarkan wawasan kita tentang tentang pidato itu. Yang ketiga, kamu juga siapkan simpulannya karena serba mendadak, serba otodidak ibaratnya ya. Jadi berbekal hanya ilmu yang kita miliki atau wawasan yang pernah kita tahu, seperti itu. Nah, yang keempat adalah tindak lanjut dari materi yang kita sudah siapkan. Jadi langkah-langkahnya perlu dilakukan gitu ya. Seperti itu ya. Islamiyatan tahiyatan min qalbin amik, tahiyatan min ahlil jannah, wa tahiyatan hiyas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu
olehnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tak lupa kita kirimkan buat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang terang menerang seperti saat sekarang ini. Hadirin dan teman-temanku, generasi muda, harapan bangsa, harapan ayah bunda. Masa muda bukan masa yang penuh harapan, penuh dengan cita-cita dan di kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka judul pidato saya pada kesempatan kali ini ialah Pemuda dan Remaja sebagai generasi penerus bangsa. Hadirin dan teman-temanku, generasi muda, harapan bangsa, harapan ayah bunda. Kata orang Sumatera, the young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah calon pemimpin masa yang akan datang. Namun sayang, beribu kali sayang hadirin, banyak pemuda yang menganggap dunia ini selebar daun kelor. Kemana-mana mau naik sepeda motor, padahal kerjanya cuma molor, persis seperti ayam ngeramin telur. Belum lagi yang terlibat narkoba, tawuran, kebut-kebutan di jalan. Kalau ini terus terjadi, kepada siapa lagi kita akan titipkan negara, bangsa, dan agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama dari yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla, yang telah memberikan kita nikmat di setiap tarikan nafas dan ampunan di setiap hembusannya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada hari ini, tanggal 2 Mei 2020, kita memperingati hari yang bersejarah. Salah satu hari yang bersejarah yang tentunya diperingati setiap tahunnya sejak meninggalnya Ki Hajar Dewantara, yakni Hari Pendidikan Nasional. Pada tahun 1920, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah perguruan yang diberi nama Taman Siswa. Di samping untuk menimba ilmu pengetahuan, pendidikan dalam sekolah itu bertujuan untuk membentuk jiwa kebangsaan. Diharapkan para murid di sini tidak hanya pandai dalam akademik, tetapi juga mampu menjadi calon pemimpin bangsa. Memasuki abad ke-21 ini, pendidikan mulai memiliki arah dan tujuan yang jelas, yaitu memartabatkan manusia di kancah internasional. Perlu kita pahami bahwa memperingati Hari Pendidikan Nasional bukan hanya sebagai perayaan saja, namun ada hal yang sangat penting di balik semua itu. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai siswa? Setidaknya ada 3 hal yang bisa menjadi buah pikiran untuk kalian coba lakukan. Pertama, bangunkan kembali semangat belajar yang mulai kendur. Yang kedua, sadarilah bahwa perjuangan pahlawan tidak mudah untuk memperjuangkan pendidikan kita hingga bisa bersekolah seperti sekarang. Ketiga, mumpung kita masih muda, maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah kita senantiasa mendapatkan keberkahan setiap helaan napas kita. Insyaallah kita akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dari istighfar yang senantiasa kita lantunkan setiap hari. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matillah. Nusalli wa nusallimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Mengutip ayat yang Allah abadikan dalam Quran di dalam surat Al-Anbiya 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwannakum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un." Al-Anbiya ayat 35. Ayat ini mengingatkan kita kepada apapun yang hidup di muka bumi ini pasti akan merasakan kematian.
hewan, ya, bahkan jin, terlebih manusia, ya, yang bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Disinilah yang kemudian kita harus mawas diri. Disinilah yang kita terus berupaya jangan sampai kita dicabut nyawa kita dalam keadaan kita su'ul khatimah. Na'udzubillah. Lanjut lagi dikatakan di situ, wa nabluwannakum bisyarri wal khair. Allah juga akan menguji kita dengan apa? Bisyarr wal khair. Ya, diuji kita diuji dengan sesuatu yang baik. Bil khair. Loh, kok baik aja diuji? Iya, sesuatu yang menurut kita baik sebenarnya juga ujian. Orang kaya itu ujian. Orang punya ilmu itu juga ujian. Mampu nggak dia dengan ilmunya dia mendatangkan manfaat? Atau justru malah sebaliknya? Jangan dianggap hanya orang miskin saja dapat ujian. Bukan. Orang kaya justru kadang-kadang banyak yang tidak lolos dari ujian dengan kekayaan. Tapi ketika diuji dengan kefakiran, dengan kemiskinan, banyak manusia yang beriman yang mampu melewati itu dan lulus dan sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, bagaimana? Itu tadi contoh dari metode pidato ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Pertemuan berikutnya kita akan menyusun teks pidato persuasif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.